Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilan Marliani dengan nomor induk mahasiswi A1C02103. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa 3 kategori saham. Yang pertama ada blue chip, second liner, trade liner atau saham gorengan. Pertama untuk blue chip, yaitu saya memilih perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu blue chip. Blue chip atau biasa disebut sebagai lapisan utama, saham lapisan utama. Untuk blue chip berarti jenis saham lapis dari perusahaan besar yang labanya sudah stabil atau konsisten. Untuk perusahaan yang bisa termasuk dalam kategori ini adalah perusahaan yang memiliki etos kerja yang baik, fundamental yang baik, kinerja yang baik, dan juga dikelola oleh orang-orang yang profesional, serta dalam lingkup perusahaannya terdapat banyak pekerja. Untuk nilai kapitalisasi cukup besar dan juga untuk market kapitalnya di atas 10 triliun. Dalam blue chip biasanya itu memiliki dividen yang konsisten yang tiap tahunnya membagikan laba kepada setiap pemegang saham sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap suatu perusahaan. Baik, di sini terdapat bentuk atau candlestick dari perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk kriteria dalam blue chip biasanya tidak terlalu berfluktuatif, biasanya berfluktuatif naik atau turun sekitar 1-3% saja. Untuk menilai bagaimana bentuk atau bagaimana pergerakan saham pada candlestick untuk H+1, di sini kita dapat lihat bahwa untuk pergerakan saham pada tanggal 25 April 2022 perusahaan telah membuka atau open pada harga 6.252. Lalu pada saat live indeks harganya turun menjadi 6.224 dan sempat naik pada shadow yang teratas atau high shadow, yaitu pada harga 6.347, dan pada saat close price pada harga Rp6.295. Jadi dari bentuk candlestick ini yaitu dapat dilihat bahwa pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk adalah tren akan berlanjut naik pada H+1. Bahkan besok untuk tanggal 26 April 2022 itu trennya akan berlanjut naik. Nah, selanjutnya saya akan melihat bagaimana support and resistance pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk dengan menggunakan Fibonacci retracement. Untuk diketahui bahwa support adalah area harga berhenti bergerak turun. Di sini kita dapat ambil untuk titik supportnya. Dan saya memberi tanda panah pada area support. Dan pada area support ini akan adanya rebound atau pantul. Nah, kita bisa lihat dari kedua titik ini pada harga
pada harga Rp6.189. Kita bisa ambil bahwa ini sebagai supportnya atau area harga berhenti bergerak turun. Dan untuk resistennya atau area harga berhenti bergerak naik, kita bisa mengambil untuk titik ini pada nilai Rp6.966. Dan juga untuk selanjutnya, untuk support selanjutnya kita bisa ambil pada harga Rp6.295. Titiknya yaitu dari ini terdapat rebound 1, 2, 3, 4 dan dia turun pada harga kembali ke harga Rp6.197. Selanjutnya kita telah mengetahui seperti apa pergerakan dari supportnya dari harga Rp6.307. Nah, untuk selanjutnya resistennya dapat kita lihat pada angka Rp6.646. Ini adalah garis resistennya, di mana untuk candlestick selanjutnya ini akan menjadi sebagai support, dan untuk bagian tingkatan candlesticknya nanti akan jadi sebagai resistennya, dan begitu seterusnya. Untuk perusahaan yang termasuk dalam blue chip itu biasanya mereka termasuk pada selalu memasuki daftar teraktif di bursa dan juga pada indeks LQ45. Indeks LQ45 adalah indeks yang berisikan saham-saham liquid atau saham-saham yang ramai diperdagangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori yang kedua, yaitu second liner. Second liner itu atau biasa disebut sebagai lapis 2, saham lapis 2, di mana untuk nilai kapitalisasi yaitu medium yang memiliki market kapitalnya sekitar 500 miliar sampai 10 triliun. Untuk pergerakan harga saham second liner itu lebih fluktuatif ketimbang pada saham lapisan pertama atau blue chip, di mana untuk tingkat kapitalisasi pasarnya jauh lebih rendah, meskipun harga saham rata-rata saham pada second liner itu cukup liquid. Nah, biasanya pada saham second liner ini kerap kali jadi favorit untuk trading, baik untuk swing trading ataupun super trader. Nah, dalam second liner biasanya untuk harga per lembar sahamnya tergolong lebih murah. Biasanya juga pada second liner itu harus sering dilakukan analisis baik secara fundamental, teknikal, dan juga untuk tingkat likuiditasnya. Adapun contoh perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan kode JPFA atau perusahaan Java Confit Indonesia Tbk. Di sini telah terdapat candlestick dari perusahaan Java. Baik, sekarang kita analisis untuk pergerakan pada per hari ini, yaitu pada tanggal 25 April 2022. Di sini kita lihat bahwa untuk jenis atau bentuk dari merah atau bearish atau nilainya itu adalah turun.
untuk dilihat bahwa perusahaan Java itu pernah, atau kita lihat di sini pada ujung shadow atau high shadow-nya, pernah membuka saham open price pada harga Rp1.389 dan kemudian turun. Kita lihat di sini adalah low shadow-nya pada harga Rp1.361 dan kemudian mengalami kenaikan pada, atau ini dapat dikatakan sebagai close price-nya pada harga Rp1.367. Jika dilihat dari bentuk candlestick pada tanggal 25 April 2022, kita dapat menganalisa untuk H+1-nya. Dengan itu tekanan turun itu masih berlanjut untuk beberapa hari ke depan. Ada kemungkinan potensi masih terjadinya penurunan yang kuat pada hari berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan Fibonacci untuk mengetahui seperti apa support dan resisten dari perusahaan Java. Saya telah menjelaskan tadi bahwa untuk support itu merupakan area harga berhenti bergerak turun. Di sini untuk perusahaan Java kita dapat lihat bahwa supportnya pada ini pada 7 September 2021 ini merupakan titik supportnya pada harga Rp1.788 dan di sini pantul pada pada tanggal 21 September 2021 dan juga pantul lagi pada 27 September 2021 dan mengalami penurunan pada 5 Oktober 2021 dan akan pantul lagi pada tanggal 27 Oktober 2021. Nah, ini adalah supportnya. Sedangkan untuk resisten pada perusahaan Java, kita lihat pada tanggal 14 September 2021 dengan harga Rp1.978. Untuk bagian atas ini adalah bagian resistennya. Dan berlanjut untuk resistennya sampai pada tanggal 19 Oktober 2021. Untuk bagian selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ini juga terdapat support pada tanggal 28 Desember 2021 pada harga Rp1.664 dan juga pada 7 Januari 2022 dan berlanjut pada 14 Januari 2022 dan pada tanggal 28 Januari 2022 di sini selanjutnya itu mengalami penurunan. Untuk resistennya pada harga Rp1.788. Ini merupakan Fibonacci support dan resisten dari perusahaan Java Comfit Indonesia Tbk. Untuk selanjutnya adalah kategori yang terakhir, yaitu trade liner atau saham gorengan. Untuk saham gorengan saya memilih perusahaan kios dengan kode kios atau Kiosan Komersial Indonesia Tbk.
Baik, untuk saya menjelaskan terlebih dahulu untuk trade liner atau saham gorengan. Saham gorengan itu memiliki market capital kurang dari 500 miliar, di mana untuk saham ini, untuk kategori ini kualitasnya yaitu tinggi. Dalam saham biasanya itu 25% sampai 35%. Untuk otoritiknya bagian atas, dan juga nanti resiko yang akan dialami juga pada persentase yang sama. Untuk diketahui bahwa dalam saham kategori gorengan itu terdapat market maker atau bandar yang bisa mengatur pergerakan harga pada kategori ini. Untuk kapitalisasi pasar dalam kategori gorengan itu biasanya kecil, dan juga pergerakan sahamnya itu sangat fluktuatif. Untuk per tanggal 25 April 2022 kita bisa lihat di sini bahwa mengalami bearish atau penurunan. Perusahaan Kiosaan Komersial Indonesia Tbk membuka harga pada harga Rp372, dan selanjutnya mengalami kenaikan pada harga Rp406 dan turun pada close price-nya pada harga Rp352. Selanjutnya dan juga untuk bentuk per tanggal 21 kita bisa menganalisis bagaimana untuk H+1-nya, di mana pada saham ini yaitu tekanan ini kan warna merah berarti dia bearish atau turun. Berarti tekanan turunnya itu masih berlanjut sampai ke beberapa hari berikutnya, dan ada kemungkinan potensi sell masih sangat kuat pada perusahaan Kiosaan Komersial Indonesia Tbk. Selanjutnya saya akan membuat Fibonacci untuk mengetahui support dan resistan dari perusahaan kategori gorengan atau trade liner. Saya mengambil garis dari sini. Ini pada tanggal 21 Juli 2021, dan juga nilainya akan mantul pada 6 Agustus 2021. Terdapat juga pada titik reboundnya 20 Agustus 2021, dan di sini masih terjadi pada 7 September 2021. Ini adalah merupakan titik supportnya dari perusahaan Kiosaan Komersial Indonesia Tbk. Untuk harga pada titik support yaitu Rp997, dan untuk kita ketahui bahwa resistennya berada pada untuk titik dari 21 Juli 2021 sampai pada 6 Agustus 2021. Untuk titik resistennya berada pada 28 Juli 2021 dengan harga Rp1.666. Dan selanjutnya untuk titik support dari 6 Agustus 2021 sampai pada titik support pada tanggal 21 September 2021, itu resistennya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan harga Rp1.369. Dan untuk pantulan atau reboundnya kedua pada harga Rp1.270. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.